warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Suhana dengan NIM 2314010002 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas bagaimana cara manajemen user role dengan grup, Seperti yang sudah kita praktik di video sebelumnya, kita sudah bikin user, kita masuk ke dalam Windows Server Active Directory, yang namanya grup itu ada dua jenis pada grup bawaan Windows sendiri dan grup bawaan server Windows Server, dan ada grup yang bisa kita buat sendiri, juga grup yang bisa buat kita, contohnya kita bikin grup extra color, grup sepedaan, dan grup lain-lain Active Directory group bawaan Windows. Contohnya grup domain user, ada juga domain admin, dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lain, contohnya ada 3 domain user, ada domain grup adalah grup default. Setiap menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain. Domain user itu sendiri pasti berarti ada user untuk domain, lalu domain grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas bisa dilihat di Windows Server ini. Kalau saya buka Active Directory, user and komputer, kita masuk ke built-in bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin itu kita cari di sini. Dia admin adalah grup bawaan yang build, juga bawaan di bagian usernya. Juga ada grup bawaan contohnya domain admin. Tugasnya apa? Basic, yaitu basic noted administrator of the domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator, domain controller, jadi dia bisa menambah user baru, bisa menambah grup baru, mobile user, menghapus user, disable user, dan sebagainya. Kemudian administrator di sini kita lihat tugasnya apa saja: mempunyai akses komplit to the komputer, terhadap domain, terhadap komputer, atau terhadap domain. Jadi seorang administrator ini usernya kalau di Linux namanya root. Jadi administrator user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer itu user sakti. Ini istilahnya grup sakti. Isinya kalau orang masuk di situ sudah jadi user yang sakti sekali. Kita membuat user baru, contohnya kita membuat ini si Bambang yang sebelumnya kita pernah buat di type user. Kalau kita double klik member of-nya, lihat di domain user cuma sekedar pengguna biasa yang tidak bisa mengubah administrasi sistem, tidak bisa memodifikasi fitur Windows, tidak bisa ganti komputer name, tidak bisa join ataupun unjoin domain. Pokoknya dia tidak bisa mengubah setting sistem Windows. Kita coba di sini Windows 10. Oke, kita pernah di sini kita login si Bambang. Oke, dia bisa kerja. Biasa di sini agak merubah sistemnya. Contohnya kalau suka buka view advanced system setting seperti ini, akan ditanya password admin apa. Password admin itu password komputer, ya kan. Password kali ini usernya kalau mau masuk user password kita ketik, kalau mau mengakses
user yang setingkat admin, kita ketik titik slash, lalu ada user lokal, namanya user, ada passwordnya sendiri. Apa passwordnya? Bukan user, tapi saya akun lokal, akun waktu pertama kali menginstal Windows. Itu juga passwordnya bisa dibuka, tapi kalau saya masuk ke advance system lagi, saya masukkan login sebagai si Bambang dan password tidak bisa dari request elevation. Kenapa? Karena si Bambang tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka computer management, di sini ada local user and group. Untuk user, kita klik di sini, ada tes ini di user bawahnya, kita lihat member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini, administrator komputer lokal komputer Windows ini, makanya dia bisa mengubah sistem install program dan sebagainya. Dan di Windows ini juga ada grup bawaan user. Untuk 11 ada dua cara. Pertama, bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain. Saya coba lewat domain dulu untuk mengelevasi Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10, Windows atau Windows lainnya. Kita pakai ini lewat akun melalui Active Directory. SIM ini harus kita masukkan ke grup, tentunya grup yang bisa admin sistem, memodifikasi sistem yang user punya tingkat seperti ini. Contohnya administrator, kita lihat administrator, kita bandingkan di sini member of-nya, kita lihat membernya dari kelompok administrator, domain admin, user enterprise, creator, owner, dan scam admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Kita kembali ke sini, kita ke sales dan kita lihat properties-nya si Bambang. Kita bandingkan ini sama ini. Oke. Bandingkannya member of si Bambang ini. Cuma domain user kita saja di sini, misalnya administrator, kemudian kita cek nama saja, oke. Administrator, kemudian kita masukkan di sebagai kita enter saja. Kita enter, ketik enter, cek name, interface, admin, administrasi skema, admin, domain admin, oke. Masukkan domain juga, terus kita masukkan, oke. Saya klik oke. Kita klik oke. Sekarang kita kembali ke Windows 10, kita coba lihat, buka di view advanced system setting. Apakah dia masih bertanya kenapa supaya 11 akunnya si Bambang ini harus sign out dulu dari Windows, baru dia bisa. Oke, kita klik sign out. Sudah sign out si Bambang, lalu kita disuruh login lagi. Oke, sudah login. Sudah sign out si Bambang, lalu kita disuruh login lagi. Sudah login. Sekarang kita buka advanced system lagi. Oke, ditanya. Sekarang kita masuk ke loginnya si Bambang Irawan. Ini sudah bisa mengakui sistem properties. Dia sudah mengubah konfigurasi komputer ini, bisa diganti domain. Kita ganti komputer name-nya sebagainya dan sebagai. Kita bisa masuk ke kontrol ini, bisa buka program and feature, kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur.
Windows oke. Nah, kita bisa mengakses, sebenarnya tadi tidak bisa kalau cuma domain user saja. Dia tidak bakal bisa, tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan, tingkatnya sudah dinaikkan domain kontrolnya, jadi dia bisa mengakses sistem. Oke, itu cara pertama kalau kita lewat domain. Ada cara kedua, lakukan melalui komputer kita sendiri. Pertama, kita sign up dulu si Bambang sekarang. Si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut member of-nya. Saya buang administratornya, remove yes, kemudian domain, admin remove, group remove juga, skema juga remove, oke. Tinggal domain, user saja si Bambang. Kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi. Grup ini dia akan taking effect atau kalau sign out dan sign in. Sudah terhubung ke domain controller. Nah, kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller. Baru dia bisa taking effect. Coba kita view advanced system settingnya. Lalu masukin apa ini, salah satu kenapa kadang-kadang tidak taking effect di jaringan tertentu. Ya mungkin jaringannya tidak kurang bagus. Kadang dia tidak efek. Supaya taking effect, kita masuk ke command from, kita refresh solusinya, kita update. Solusinya kita update. Perintah di command from kita, dia akan memaksa group police untuk mengupdate, enter. Kita tunggu, dia sedang updating police sudah terupdate, update successful, sudah berhasil. Sekarang kita sign out lagi. Sistemnya setting, dia tanya kalau kita masuk logonya, dia tidak bakal bisa kembali jadi usernya biasa. Sekarang bagaimana cara log lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer. Klien ini username-nya, tes passwordnya, ada passwordnya juga, kita masukkan caranya. Ini kita buka komputer manajemen, terus komputer manajemen, lalu run administrator. Sekarang masukkan password install lokal, passwordnya rahasia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lokal user and group. Kita lihat ada user di sini, ada test, ada grup. Nah, kita masuk ke grup si Bambang. Ini harus kita elevate ke administrator. Caranya kita di sini memilih siapa administratornya. Ini memberi siapa saja tes main admin, ada administrator. Ini kalau begini, yang lokal ini, yang tingkatnya administrator, kita ada deh, kita tambahkan si Bambang. Bagaimana lokasinya? Pilih domain suka-suka.com. Bambang, ketik saja Bambang, kemudian cek name. Oke, komputer akan bertanya username. Begitu username untuk mengakses domain controllernya. Apa kita masukkan saja user si Bambang? Domain controllernya apa kita masukkan saja user si Bambang? Apa Bambang Irawan, terus pasportnya rahasia. Irawan ini, Bambang Irawan, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Nah, si Bambang ini sudah ini Bambang Irawan masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking effect. Dia harus sign out dulu, kemudian sign in kembali, baru bisa taking effect. Oke, kita tunggu. Sekarang kita masukkan ke advanced system setting. Dia tidak akan ditanya password administrator lagi, karena akun si Bambang secara lokal sudah di elevate ke tingkat administrator. Jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer,
komputer name, bahkan bisa mengedit registrasi juga bisa. Kita masuk ke software, server klaim Microsoft, contohnya aktif. Di sini kita klik new string value, baru deh bisa kita hapus saja. Nah, jadi bisa memodif registrasi Bambang ini. Sekarang karena akunnya atau tingkatnya sudah dinaikkan ke tingkat administrator, itulah tadi bagaimana cara kita memanage user dengan grup baik secara lokal maupun lewat domain. Cukup sekian dari penjelasannya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.